Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku yang hebat, para tutor di kelasnya masing-masing. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal-soal yang akan digunakan untuk tutor sebaya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Untuk itu kalian sebagai tutor mestinya harus mempersiapkan diri, dipersiapkan dulu agar nanti di saat pelaksanaan tutor sebaya kalian bisa membantu teman-teman yang memerlukan bantuan. Nah, untuk besok pagi ya tanggal 24 itu soalnya seperti yang sudah tertera di layar ya, kita akan coba bahas ya. Ini soal tutor sebaya untuk besok pagi hari Rabu ya. Baik, kita akan mulai dari soal nomor 1. Nah, ini ya. Soal nomor 1, ini kakak menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Setelah 4 bulan, jumlah tabungan kakak menjadi 3.200.000 rupiah. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, di sini ada pernyataan. Ya, pernyataan yang pertama, persentase bunga setiap tahunnya itu 20%. Nah, ini benar atau salah gitu ya. Kemudian persentase bunga 1 bulan itu 1,5%. Nah, besar bunga setelah 9 bulan adalah 500.000 rupiah. Dan jumlah uang kakak setelah 16 bulan adalah 3.800.000. Baik, kita akan mencari bunga 1 tahun dulu ya. Bunga 1 tahun dulu. Nah, yang pertama, jadi untuk yang pertama itu bunga 1 tahun ya, bunga 1 tahun itu yang ditanyakan. Nah, padahal di sini kita sudah dari pernyataan soal itu setelah 4 bulan itu bunganya 200.000 ya. Di bunga 4 bulan itu sama dengan berapa ini, 3 juta kurangi 3.200.000 dikurangi 3 juta itu 200.000. Nah, kemudian kita menggunakan rumus bahwa bunga selama N bulan ya, rumus bunga N bulan itu sama dengan P per 100, P-nya itu bunga 1 tahun, dikalikan N per 12, dikalikan tabungan, ya, tabungan awal. Nah, baik kita akan cari ini. Karena bunga 4 bulan itu 200.000, berarti ini 200.000 itu sama dengan P per 100 dikali N-nya itu 4, ya, karena 4 bulan per 12 dikalikan ini tabungannya itu 3 juta. Ya, 3 juta. Baik. Kita lihat dulu ya. Nah, kemudian ini 4 dibagi 12 itu ini bisa kita sederhanakan 1/3. Nah, kemudian 3 juta dibagi 3 itu 1 juta.
Nah, kemudian dibagi 100 berarti 30.000. Berarti 200.000 itu sama dengan di sini 10.000 P. Sehingga P itu sama dengan 200.000 dibagi 10.000. Jadi sama dengan 20. Nah, jadi persentasenya itu adalah 20%. Nah, di sini nomor 1 20% ya. Ini nomor 1 20% itu bunga setiap tahunnya. Jadi ini betul. Nah, karena nomor 1 betul, sedangkan pilihannya itu satu-satu yang AB, berarti kemungkinan A atau B. Ya, karena yang C dan D tidak ada nomor 1, maka pasti karena C dan D ada nomor 2, pasti nomor 2 ini salah. Nah, itu. Maka secara otomatis yang nomor 2 ini salah. Nomor 2. Tetapi kalau untuk untuk membuktikan maka perlu juga. Jadi karena bunga 1 tahunnya itu 20%, ya, sehingga nomor 2 bunga 1 bulan itu berarti 1 tahunnya itu dibagi 12, 20% per 12. Nah, di 1 kemudian 8 bagi 2 4 1, 8 per 12. 8 per 12 itu kalau disederhanakan dibagi 4 itu 2 per 3. 2 per 3 berarti 1,67%. Nah, 1,67%. Berarti ini yang nomor 2 ini salah. Nah, sekarang nomor 3 sekarang. Nah, coba kita nomor 3 di sini. Besar bunga setelah 9 bulan. Nah, jadi kita kita gunakan rumus yang ini tadi, bunga N bulan tadi. Jadi bunga 9 bulan itu sama dengan apa ini? P-nya itu 20. 20 per 100 dikali, atau saya tulis di sini saja, di bawahnya karena tidak kelihatan nanti. Sama dengan 20 per 100 dikali 9 bulan per 12 dikalikan 3 juta. Oke, sama dengan ini bisa dibagi 3, ini 3 dibagi 3 4. Kemudian ini 20 bagi 4 5. Berarti 5 kali 3 15 kali 3 45. 45, ini nolnya hilang 2, tinggal 4. 1, 2, 3, 4. 450.000 rupiah. Nah, ini salah. Nah, tentunya nomor 6 ini mestinya betul gitu ya. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, kita buktikan nomor 4. Nomor 4 itu jumlah uang kakak setelah 16 bulan. Nah, kita cari bunga dulu. Bunga 16 bulan. Ya.
Itu berarti 20/100 dikalikan 16/12 dikalikan 3 juta. Ini bunganya. Nah, kemudian ini kalau kita bagi 4, ini 4, ini 3. Nah, ini kemudian dicoret 1. Nah, berarti ini 20 kali 4 itu 80. Kemudian ini nolnya kurang 2, berarti masih 4. Di 800.000. Nah, ini bunga 16 bulan sehingga jumlah uang setelah 16 bulan adalah ini 3 juta ditambah 800.000. Jadi sama dengan 3.800.000. Nah, jadi yang betul ini nomor 4 betul. Jadi jawabannya adalah berapa? Maaf. 1 dan 4. Ya, jadi B. 1 dan 4. Baik. Ini soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan coba soal nomor 2, maaf ya. Soal nomor, aduh. Oke. Nomor 2. Perhatikan gambar. Nah, gambar ini. Diketahui persegi panjang ABCD dan AGFE. Panjang AB itu 10 cm. Jadi ini 10, AD-nya 6 gitu ya. Jadi ini 10 gitu ya, 10, ini 6. Kemudian titik E di tengah AD, titik E di tengah AD berarti ini 3, ini 3. Nah, titik G di tengah AB berarti ini 5, di sini juga 5. Baik, yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu berarti ya, luas daerah yang diarsir. Itu berarti sama dengan luas persegi panjang yang besar dikurangi dengan ya, dikurangi dengan luas AGFE ya, luas GBC dan luas EDC. Nah, sama dengan saya tulis di sini luas ABCD itu berarti 10 kali 6. Ya, 10 kali 6 dan dikurangi AGFE. AGFE itu 3 kali 5. 3 kali 5 ditambah ini setengah ya, GBC setengah kali 5 kali 6 ditambah setengah kali setengah kali 6 kali 3 maksud saya, 3 kali 10. Nah, ya. Oke. Sehingga diperoleh ini 60
dikurangi 3 kali 5 itu 15, kemudian setengah kali 5 kali 6 berarti 15 juga, tambah ini 3, setengah kali 3 kali 10 berarti juga 15. Nah, jadi 60 dikurangi 45 sama dengan 15. Jadi jawabannya 15 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini soal nomor 2. Oke. Saya kira cukup. Jadi segitiga yang besar dikurangi ini yang putih-putih ini segi 4 yang besar dikurangi segi 4 kecil ini, segitiga EDC dan segitiga GBC. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 3. Oke, pembalap dari seorang pembalap setiap hari Minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak tetap atau selalu sama dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasilnya seperti berikut. Nah, jadi ini kecepatannya ya. Kalau jaraknya itu tetap, tapi kecepatannya yang berubah-ubah. Ya, jadi kalau jarak itu ditempuh dengan kecepatan 45 km per jam itu waktunya X. Kalau 60 km per jam berarti 1,5 waktunya, 1,5 jam. Nah, sehingga di sini kita akan membandingkan karena semakin kecepatannya semakin tinggi, waktunya semakin sedikit. Ya, kecepatannya tinggi, waktunya semakin sedikit. Nah, sehingga kalau kita bandingkan ke sana, maka ini kita bandingkan ke sini gitu ya. Nah, sehingga kita akan mencari kecepatan rata-rata pada minggu ketiga. Minggu ketiga itu yang ini, yang ketiga, kecepatan rata-ratanya berarti kita bandingkan Y per 60 sama dengan, nah ini yang ketiga itu waktunya 3 dan 1,5. Tapi karena ini berbalik, ya, jadi kalau ini ke sini maka ini ke sana. Berarti 1,5 per 3. 1,5 per 3. Nah, sehingga Y-nya ya, nomor 1 ya. Sehingga Y sama dengan, ini kalau kita kalikan dengan 2 berarti 3 per 6 atau setengah ya. Setengah dikali 60 atau sama dengan 30. Jadi kecepatannya 30 ya, km per jam. Nah, di sini Y-nya itu 30 berarti betul di sini. Ya, nomor 1 betul. Nomor 2, jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Jadi jarak. Ya, kita ingat bahwa V itu sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti kalau kita mencari jaraknya, berarti V kali T. Nah, di sini V-nya kita ambil yang kedua, V-nya itu 60 ya, dikali dengan 1,5. 1,5. Jadi 90 km. Jadi jaraknya 90 km. Di sini 100 jadi salah. Nah, sekarang yang ketiga. Waktu tempuh perjalanan pada minggu pertama adalah 2,5. Minggu pertama berarti ini X ya.
Kita cari X. Kalau kita cari X, kita bandingkan dengan yang ini 1,5, itu akan sama dengan 60 dibanding 45. Ya, karena perbandingan berbalik nilai. Nah, sehingga X sama dengan ini kalau dibagi 15 itu 4, dibagi 15 itu 3. Kalikan 1,5. Nah, ini sama saja dengan ini dibagi 1,5 1, bagi 1,5 2, berarti 4/2 atau sama dengan 2. Atau 2 yang ditanyakan adalah waktu 2 jam. Nah, 2 jam. Berarti ini salah. Nah, kita coba cek yang keempat. Nah, kita cek yang keempat. Selisih waktu tempuh pada minggu pertama dan keempat. Nah, waktu tempuh tadi Z-nya itu, Z-nya belum tahu, berarti kita cari Z. Berarti Z per X-nya saya ambil di sini, X-nya sudah ketemu 2 gitu ya, biar gampang. Z per 2 sama dengan 45/75. Maka Z sama dengan ini dibagi 5 itu 9, bagi 5 15. 9/15 bagi 3, 3/5, 3/5 dikalikan 2, berarti sama dengan 6/5 jam. 6/5 jam. Nah, padahal yang pertama tadi X-nya itu 2. Nah, jadi selisihnya, sehingga selisihnya itu sama dengan 2 dikurangi 6/5 atau sama dengan ini 1/5, jadi 4/5 apa jam, ya, 4/5 jam. Kalau jadikan menit itu 4/5 kali 60 menit. Ya, ini 60 bagi ini 12, berarti 4 dikali 12 sama dengan 48 menit. Nah, jadi ini yang keempat betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Itu 1 dan 4, yaitu di sini. Oke. Itu anak-anak, silahkan dicermati, silahkan dipelajari, sehingga besok ketika tutor sebaya ditanya oleh teman-teman yang lain, atau kalian memberitahu ke teman-teman yang lain itu bisa menjelaskan, ya, jangan seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk persiapan tutor sebaya. Silahkan untuk dicermati dan selamat bertugas untuk besok pagi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.